Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Tadris Matematika PIAIN Kudus dengan materi proses pengajaran untuk memenuhi tugas pengembangan kurikulum matematika sekolah menengah yang diampu oleh Bu Vina Triwahyuni. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama Mbak Sumiyati dengan NIM 041, yang kedua Mbak Umi Rosida dengan NIM 051, yang ketiga Septiana Wardianingsih dengan NIM 062, yang keempat Mas Muhammad Nasruddin dengan NIM 069, yang kelima Mbak Isna Zuhairo Rifana dengan NIM 073, dan yang terakhir Mbak Amalia Khairunisa dengan NIM 075. Silahkan simak materi yang kami paparkan. Dan ini adalah pembahasan yang akan kita bahas. Nah, untuk yang pertama, keseimbangan antara isi dan proses. Dalam model-model konsep kurikulum maupun dalam macam-macam desain kurikulum, masalah isi dan proses itu selalu menjadi tema dan titik utama pembahasan. Mengapa? Karena hal ini disebabkan kedudukan antara isi dan proses itu sangat penting di dalam kurikulum, sehingga tidak mengherankan apabila kurikulum itu tidak lain dari suatu program pendidikan yang berisi jalinan antara isi dengan proses penyampaian. Nah, dalam pembelajaran yang kemarin-kemarin terdapat konsep-konsep kurikulum yang lebih mengutamakan isi dan ada pula yang mengutamakan proses, di mana keduanya ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan untuk mencari keserasian antara kekurangan dan kelebihan dari masing-masing konsep kurikulum ini, kita bisa mencari pemecahan yang praktis, yaitu dengan mencari keserasian antara keduanya. Nah, keberhasilan pengajaran atau pelaksanaan kurikulum itu sangat dipengaruhi oleh kondisi dan aktivitas guru, siswa, serta para pelaksana kurikulum lainnya, oleh kondisi lingkungan fisik, sosial budaya, psikologis, dan kelengkapan sarana prasarana baik di sekolah maupun dalam keluarga. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Umi Rosida, NIM 181 061 0051. Sini saya akan menjelaskan apa itu isi kurikulum. Nah, kalian harus tahu isi program kurikulum, yaitu segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam rangka apa? Yaitu untuk mencapai tujuan. Nah, dalam isi kurikulum itu bukan hanya sekedar sekumpulan pengetahuan atau informasi, tetapi merupakan kesatuan pengetahuan yang terpilih dan dibutuhkan baik bagi peserta didik dan lingkungannya. Dalam bidang studi, di situ sudah disesuaikan dengan jenis, jenjang maupun jalur pendidikan yang ada. Nah, dalam jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi masing-masing bidang studi tersebut itu meliputi yang pertama ada kebermaknaan, kedua yaitu manfaat atau kegunaan, dan yang ketiga pengembangan manusia. Yang pertama yaitu kebermaknaan. Nah, di sini itu menyediakan media objek secara nyata
peserta didik itu dapat senang dan tertantang dalam mengamati suatu masalah, seperti halnya yaitu dengan observasi, di mana peserta didik itu dapat menentukan sebuah fakta ya, bahwa ada hubungan dalam objek yang dianalisis dengan pembelajaran yang digunakan oleh gurunya. Dan yang kedua ada manfaat atau kegunaan. Nah, peserta didik itu dapat mengetahui manfaat dari apa itu kurikulum, fungsi dari kurikulum, dan peranannya. Dan yang ketiga ada pengembangan manusia. Nah, dalam pengembangan manusia ini itu dapat menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isinya. Dari apa? Dari pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ada 4 hal pokok penting dalam proses pendidikan. Yang pertama yaitu peranan struktur bahan dan bagaimana hal tersebut menjadi pusat kegiatan belajar. Nah, hal yang sangat penting ya dalam menyusun dan mengembangkan suatu kurikulum adalah bagaimana kita yaitu memberikan pengertian kepada siswa tentang struktur, bagaimana cara mendesain secara efektif tiap mata pelajaran tersebut. Nah, yang kedua ada proses belajar menekankan pada berpikir intuitif. Nah, apa sih berpikir intuitif itu? Yaitu teknik intelektual untuk mencapai formulasi atau analisis yang belum pasti, relatif, tanpa mengadakan analisis langkah demi langkah. Nah, yang ketiga adalah masalah kesiapan dalam belajar. Nah, peserta didik itu harus mempersiapkan dalam proses pembelajarannya sebelum memulai mata pelajaran tersebut. Nah, yang keempat ada dorongan untuk belajar. Nah, ini banyak sekali ya, yaitu mengembangkan motif belajar untuk lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran tersebut. Ada manfaat belajar atau mengajarkan struktur dasar. Nah, di sini ada 4 ya. Yang pertama yaitu pemahaman tentang hal-hal yang bersifat fundamental, memungkinkan penguasaan bahan ajar secara lebih komprehensif atau lebih menyeluruh. Nah, yang kedua ada berhubungan dengan kemampuan ingatan manusia. Nah, sepertinya dalam kemampuan ingatan manusia itu berbeda-beda, apalagi di mata pelajaran matematika. Nah, di situ banyak sekali rumus-rumus yang perlu diingat peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, yang ketiga ada pemahaman prinsip-prinsip dan ide-ide fundamental yang merupakan syarat utama untuk mengadakan suatu transfer. Nah, yang keempat ada penekanan pada struktur dan prinsip-prinsip mengajar yang fundamental. Nah, ini akan mempersempit jarak antara pengetahuan dasar dengan pengetahuan yang lebih lanjut. Nah, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses belajar. Yang pertama tentang intuitif. Belajar intuitif itu berarti bekerja dengan feeling dan memiliki keyakinan yang kuat untuk membuat suatu keputusan. Kemudian ada lagi berpikir analitik yang menggunakan penjelasan, yang menggunakan pembuktian dalam penjelasan yang telah dijelaskan. Nah, dalam kita belajar itu kita menggunakan berpikir intuitif apa berpikir analitik. Dari pengertian tadi, dalam belajar itu kita menggunakan 2
cara berpikir tersebut. Karena apa? Sebelum kita mengerjakan sesuatu, otomatis kita membayangkan dulu bagaimana kita cara mengerjakannya. Kemudian dibuktikan dalam kita menyelesaikannya menggunakan pembuktian. Untuk lebih jelasnya dalam dunia dokter, ilmu kedokteran, kita tanya dulu pasiennya apa keluhannya. Nah, kita dalam hati kita pasti udah tahu apa itu penyakitnya, tapi untuk lebih jelasnya, untuk pembuktiannya, kita melakukan uji lab laboratorium. Dalam berpikir intuitif ada faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, predisposisi, yaitu yang berkenaan dengan dimiliki atau tidak dimilikinya kemampuan intuitif dalam suatu bidang tertentu, serta kekuatan intuitif pada bidang tersebut. Kemudian yang kedua, prosedur heuristik yang merupakan lawan dari prosedur algoritma. Prosedur heuristik adalah prosedur pemecahan masalah yang tidak mengikuti urutan langkah demi langkah. Pemecahan ini lebih bersifat menyeluruh dan fleksibel. Intuisi itu dapat diartikan sebagai immediate apprehension atau cognition. Immediate apprehension itu merupakan lawan dari immediate apprehension. Immediate apprehension itu dapat diartikan sebagai penguasaan dan pengenalan tak langsung melalui penggunaan metode formal, analitis, dan pembuktian. Sedangkan immediate apprehension itu pengenalannya secara langsung, tetapi tidak menggunakan langkah-langkah metode formal. Setelah kita belajar tentang proses belajar yang pertama, yaitu belajar intuitif tadi, kita masuk dalam belajar bermakna. Menurut Ausubel dan Robinson, membedakan dua dimensi dari proses belajar, yaitu dimensi yang pertama, dimensi cara menguasai pengetahuan, di mana kita harus, di mana ini tentang kognitif kita, dari pengetahuan intelektual kita. Kemudian yang kedua itu dimensi bagaimana cara kita menghubungkan pengetahuan yang baru dengan struktur ide yang telah ada. Intinya kita harus mengetahui keterkaitan antara pengetahuan yang akan kita pelajari dan struktur ide yang telah ada, yang telah ditetapkan oleh para ahli. Kemudian kita masuk dalam 3 syarat utama dalam belajar bermakna. Yang pertama, materi yang dipelajari harus dapat dihubungkan dengan struktur kognitif secara beraturan karena adanya kesamaan isi. Kemudian yang kedua ada, siswa harus memiliki konsep yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Di sini siswa harus merancang dulu konsep dalam kita mempelajari materi itu bagaimana. Ada ancang-ancang sebelum kita mempelajari materi. Yang ketiga itu, siswa harus mempunyai kemauan atau motif untuk menghubungkan konsep tersebut dengan struktur kognitif. Nah, setelah kita ada konsep, kita hubungkan dan dengan kemampuan kognitif yang ada. Suatu kegiatan belajar yang kurang bermakna akan muncul apabila materi yang dipelajari kurang memiliki kebermaknaan logis. Maksudnya, materi yang dipelajari itu tidak masuk akal. Yang kedua, siswa kurang memiliki konsep-konsep yang sesuai dalam struktur kognitifnya. Siswa itu tidak memiliki konsep-konsep, maknanya itu tidak ada ancangan dalam belajar. Terus yang ketiga, siswa kurang memiliki kesiapan untuk melakukan kegiatan belajar bermakna. Siswa tidak siap untuk melakukan pembelajaran. Kita masuk dalam alasan seseorang melakukan kegiatan belajar dengan menghafal. Yang pertama alasannya, mereka belajar dari pengalaman yang kurang menyenangkan yang secara material. Mungkin
materi yang disampaikan oleh guru itu hanya sekedar ceramah, sehingga siswa lebih minat ke hafalannya daripada dalam perhitungannya, dalam bagaimana cara menyelesaikan persoalannya. Yang kedua, memberikan jawaban yang benar tetapi kurang memberikan hubungan yang bermakna. Di sini mungkin ada dah diberi jawaban tetapi kita tidak tahu hubungan atau cara kita untuk menyelesaikan permasalahan itu bagaimana. Kemudian yang ketiga, siswa mengalami kecemasan yang cukup besar. Hal ini bisa dikarenakan sebelum pengajaran sudah ada sebelum pembelajaran itu sudah mungkin guru sikapnya atau first impression siswa terhadap guru itu sudah jelek, mungkin gara-gara gurunya galak lah atau bagaimana, sehingga siswa lebih dominan ke hafalannya. Kemudian siswa berada dalam suatu tekanan. Hal ini hampir sama dengan nomor 3. Mungkin siswa ini ditekan harus bisa, padahal untuk masuk dalam suatu pemahaman itu perlu adanya penjelasan yang lebih juga. Selanjutnya ada macam-macam belajar bermakna. Yang pertama, belajar referensiasional, yang artinya suatu proses belajar untuk mendapatkan arti atau makna dari simbol-simbol. Yang kedua, ada belajar konsep. Belajar konsep sendiri itu dapat mempunyai makna logis dan makna psikologis. Makna logis itu terbentuk melalui fenomena adanya benda-benda yang dikelompokkan karena memiliki ciri-ciri yang sama. Kemudian makna psikologis itu terbentuk dalam 2 tahap. Yang pertama, tahap pertama konsep terbentuk melalui pengalaman yang nyata. Kemudian tahap kedua, pembentukan konsep terjadi melalui proses asimilasi, yaitu definisi-definisi. Kemudian yang ketiga dalam macam-macam belajar bermakna yaitu belajar proposisi atau kaidah. Dalam belajar proposisi itu ada kaidah yang merupakan suatu kalimat yang menunjukkan hubungan antara 2 hal. Misalnya hubungan antar bagian, hubungan superordinat, dan hubungan kombinasi. Selanjutnya ada belajar discovery atau mencari. Dalam belajar ini peserta dididik itu dituntut untuk aktif dalam mempelajari atau mencari materi yang baru. Kemudian ada belajar pemecahan masalah. Belajar ini kita diberikan suatu permasalahan dan kita harus bisa menyelesaikan itu. Yang terakhir itu belajar kreatif. Di belajar kreatif ini kita lebih bisa mengembangkan lagi cara berpikir kita, dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan seluas-luasnya ide yang ada dalam pikiran kita, tetapi harus tetap tanggung jawab tentang hasilnya. Selanjutnya yaitu hubungan macam-macam belajar dengan taksonomi Bloom. Macam-macam belajar yang telah diuraikan sebelum ini menunjukkan adanya beberapa kategori tingkah laku belajar, yaitu belajar bermakna, menghafal, menerima, dan discovery. Belajar bermakna pun berbeda-beda, dari yang bersifat representasional sampai dengan belajar kreatif. Karena adanya pengkategorian, maka dapat dicari hubungannya dengan kategori belajar atau taksonomi dari Bloom. Pengetahuan atau knowledge Bloom lebih banyak berhubungan dengan ingatan, maka dapat dikelompokkan sebagai belajar menghafal atau rote learning. Mulai dari pemahaman sampai dengan evaluasi dapat digabungkan sebagai belajar bermakna.
Belajar konsep dan preposisi dapat dinamakan dengan pemahaman. Pemecahan masalah dengan analitis dan kreatif dengan sintesis yang suka dimasukkan dalam kategori tersebut adalah aplikasi dan evaluasi. Ya, dari perbandingan dengan taksonomi Bloom dapat ditarik kesimpulan bahwa macam-macam belajar bermakna ini lebih menyangkut ranah kognitif, ranah afektif, dan psikomotorik. Tidak tercakup dengan macam-macam kategori belajar ini. Selanjutnya itu mengingat dan lupa. Mengingat merupakan suatu proses memelihara penguasaan sesuatu makna baru, dan lupa merupakan kemunduran atau kehilangan penguasaan suatu makna yang telah dikuasai. Suatu konsep baru dipelajari oleh individu, diingatkan untuk beberapa saat, dan sebagian ada yang terlupakan. Proses ini terjadi dalam dua langkah, yaitu penguasaan dan penyimpanan. Dua, mengingat dan lupa. Ada dua tingkat kritis untuk mengingat kembali konsep yang terlupakan. Tingkat yang tertinggi berada pada tingkat yang berhubungan dengan mengingat kembali atau recall. Bila suatu konsep di bawah tingkat recall, maka anak tidak dapat mengingatnya kembali. Suatu konsep yang berada di bawah recall mungkin masih terletak di atas tingkat recognition, sesuatu yang terlupakan sama sekali. Kalau dipelajari kembali akan terjadi recognition. Apabila dirangkumkan, maka ada 3 faktor yang mempengaruhi penguasaan kembali konsep dari ingatan. Satu, yaitu kekuatan hubungan antara konsep yang telah ada dengan konsep yang baru. 2, efektivitas usaha untuk menguasai kembali konsep yang terlupakan, baik yang memperkuat penguasaan kembali maupun yang menghambat lupa. 3, macam penguasaan, apakah pada tingkat recall atau recognition. Selanjutnya yaitu inhibisi proaktif dan retroaktif. Dalam belajar mengingat, ada 2 hambatan yang kemungkinan terjadi, hambatan proaktif atau retroaktif. Hambatan proaktif merupakan hambatan dalam mengingat sesuatu karena adanya pengaruh dari bahan yang telah dipelajari lebih dahulu. Dan hambatan retroaktif merupakan hambatan dalam mengingat yang lama karena bahan baru. Sering terjadi perbedaan antara isi bahan yang diajarkan dengan diingat, dilatar belakangi oleh beberapa hal. 1. Ketidakjelasan, kekacauan, keraguan arti sesuatu konsep yang sejak awal proses belajar. Kekurangan kestabilan dan kekurangan penjelasan konsep-konsep pokok tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan isi antara bahan baru dengan konsep pokok. 2. Pada saat memberikan penafsiran pertama terhadap bahan baru yang bersifat selektif, terjadi kesalahan dan penghilangan atau pengurangan ciri-ciri. Jika suatu bahan baru salah penafsirannya karena adanya kelainan dalam struktur kognitif, kesalahan tersebut akan menetap, malah akan diperkuat pada masa-masa asimilasi. 3. Kesalahan dan penyimpanan dapat terjadi bila suatu makna yang telah tersimpan dirumuskan kembali secara verbal. Dalam menerima suatu konsep baru, terjadi leveling atau sharpening. Leveling adalah penyusutan bentuk yang tidak lazim dalam bentuk yang lebih lazim. Sedangkan sharpening adalah penajaman suatu konsep atau perangsang menjadi lebih sempurna, lebih baik. Baik, materi yang akan saya jelaskan yaitu kesiapan belajar. Nah, dalam kesiapan belajar ini memiliki 3 poin. Sebelum kita masuk ke poin-poinnya, kita harus mengetahui apa itu kesiapan belajar. Nah, kesiapan belajar itu adalah
suatu perubahan keadaan dalam diri seseorang yang membuatnya siap memberi jawaban atau respon untuk mencapai tujuan pelajaran tertentu. Tiap bahan pelajaran itu dapat diajarkan kepada anak secara efektif bila sesuai dengan tingkat perkembangan anak tersebut. Di sini terdapat 3 masalah dalam penyesuaian perkembangan anak. Yang pertama ada perkembangan intelek, yang kedua ada kegiatan belajar, yang ketiga ada spiral kurikulum. Nah, 3 masalah yang pertama yaitu tentang perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual ini anak ditunjukkan kepada tingkat perkembangan itu mempunyai karakteristik tertentu. Nah, cara anak itu melihat lingkungannya dan cara memberi arti bagi dirinya sendiri. Menurut Piaget, ada 4 tingkatan perkembangan anak. Yang pertama, tingkat sensori motorik. Artinya, masa lahir sampai 2 tahun itu merupakan masa perkembangan kemampuan bergerak dan merespon terhadap perangsangan. Untuk tingkat yang kedua dinamakan tingkat pre-operasional. Di sini tugas perkembangan anak itu pada masa terutama membentuk hubungan antara pengalaman dengan kegiatan. Melalui kegiatan, anak bermanipulasi dengan lingkungan. Dalam tingkatan ini, perkembangan anak berawal dari bahasa anak sampai belajar manipulasi dengan simbol-simbol. Nah, untuk yang ketiga itu tingkatan konkret operasional, yaitu masa antara anak berumur 7 tahun sampai 11 tahun. Artinya, masa anak sekolah itu tingkat operasionalnya itu berbeda dengan tingkat yang pertama. Nah, operasi ini disebut sebagai pengumpulan data tentang dunia sekitarnya, kemudian ditransformasikan sehingga dapat disusun dan digunakan secara selektif dan memecahkan masalah. Lalu tingkat yang keempat yaitu disebut dengan tingkat formal operation. Di sini masa anak antara umur 11 tahun sampai dengan 14 tahun. Kegiatan intelektual anak ini didasarkan pada kemampuan beroperasi pada tingkat hipotesis dan bukan lagi pada tingkat pengalaman, atau terbatas pada apa yang telah dikenalnya. Nah, dalam perkembangan intelektual ini itu bukanlah bersifat tertutup, namun bersifat terbuka. Karenanya, respon anak itu terhadap lingkungan di sekolah. Selanjutnya, masalah dalam perkembangan anak yang kedua adalah kegiatan belajar. Nah, dalam kegiatan belajar ini agar berlangsung secara efektif melalui 3 langkah. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dalam proses pertama ini, kegiatan pendahuluan itu prosesnya mendapatkan atau memperoleh informasi baru untuk melengkapi atau menggantikan informasi yang telah dimiliki atau menyempurnakan pengetahuan yang telah ada. Yang kedua, kegiatan inti itu sebagai transformasi. Artinya, proses memanipulasi pengetahuan agar sesuai dengan tugas yang baru. Nah, transformasi ini meliputi cara-cara mengolah informasi untuk sampai pada kesimpulan yang lebih tinggi. Nah, untuk yang tahap ketiga itu kegiatan penutup. Artinya, proses evaluasi ini mengecek apakah manipulasi sudah memadai untuk dapat jalankan tugas mencapai sasaran atau belum. Nah, dalam kegiatan belajar ini biasanya kita susun bahan pelajaran sebagai rentetan satuan pelajaran. Dalam tiap episode terdapat ketiga proses di atas, sehingga kita dapat memanipulasi dengan berbagai cara. Yang pertama, cara-caranya adalah memperpanjang atau memperpendek isi episode, memberikan ganjaran dalam bentuk pujian, pemberian gelar juara, dan sebagainya. Kesiapan belajar yang selanjutnya adalah spiral kurikulum. Nah,
Kurikulum spiral ini merupakan proses belajar materi secara umum, kemudian mulai mengajarkan materi yang sama dengan cakupan yang lebih rinci, yang menuntut adanya pengulangan-pengulangan terhadap pengetahuan yang sama namun diulang dengan pembahasan yang lebih luas. Nah, kurikulum memiliki struktur bahan ajar yang disusun atau dibentuk di sekitar prinsip-prinsip, masalah-masalah, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kurikulum itu selalu membutuhkan anak didik maupun masyarakat di sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu minat dan motif belajar, di mana dalam perencanaan kurikulum itu sering dibedakan antara tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Kedua macam tujuan tersebut itu sama pentingnya dan juga diperlukan dalam pelaksanaan program. Tujuan jangka panjang itu merupakan tujuan akhir pendidikan atau the end of education, yang dimana itu dianggap penting karena merupakan sasaran akhirnya. Sedangkan tujuan jangka pendek itu juga dianggap penting karena dengan tujuan tersebut itu lebih konkret, lebih mudah dicapai, dan akan selalu ditemukan tujuan yang baru menuju sasaran akhir. Dalam konsep pendidikan atau pengajaran, kita juga harus adil dan paham bagaimana menyiapkan bahan pengajaran yang dapat merangsang minat belajar bagi anak-anak cerdas maupun anak-anak yang tidak cerdas. Karena untuk mencapai cita-cita pendidikan yang unggul itu dibutuhkan kurikulum yang sesuai, pendidikan guru yang efektif, menggunakan alat-alat bantu pengajaran yang cukup, serta diciptakan berbagai usaha pemberian motivasi. Selain itu juga perlu dilakukan pembangkitan motif belajar pada anak. Pembangkitan minat belajar pada anak itu ada yang bersifat sementara atau jangka pendek dan ada juga yang lebih bersifat menetap atau jangka panjang. Contoh penggunaan film, audiovisual, dan lain-lain itu dapat membangkitkan minat yang bersifat sementara karena lebih berorientasi pada hiburan, yang mana lama-kelamaan itu akan menimbulkan kepasifan dan sikap monoton. Beberapa hal yang dapat diusahakan untuk membangkitkan motif belajar pada anak itu diantaranya: 1. Pemilihan bahan pengajaran yang berarti bagi anak. Yang kedua, menciptakan kegiatan belajar yang dapat membangkitkan adanya dorongan untuk menemukan atau discovery. Yang ketiga, menerjemahkan apa yang akan diajarkan dalam bentuk pikiran yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Sistem untuk membangkitkan motif belajar para siswa yang sekarang ini sedang dikembangkan itu adalah meritokrasi, di mana meritokrasi itu merupakan sistem pengajaran yang menekankan pada kompetisi atau persaingan. Dalam sistem ini, itu siswa mempunyai kesempatan untuk maju terus sesuai dengan prestasi belajar yang dicapainya. Dalam sistem meritokrasi ini, bagi anak yang pandai itu dapat berkembang pesat jauh meninggalkan teman-temannya. Namun sebaliknya, bagi anak yang kurang pandai, mereka akan jauh tertinggal. Sistem meritokrasi ini dapat membangkitkan motif yang sangat besar bagi anak-anak yang pandai, tetapi dapat juga mematahkan semangat anak-anak yang kurang pandai. Selain terdapat kebaikan dalam sistem meritokrasi ini, terdapat pula kelemahannya. Di antaranya adalah terlalu menekankan pada sains dan teknologi. Pelajaran yang berkenaan dengan humanisme juga kurang. Hal itu dapat diatasi dengan menggunakan sistem pendidikan yang pluralistis, di mana seperti pendidikan seni, musik, drama, serta pendidikan humanitas lainnya itu dapat membantu untuk mencapai keseimbangan dalam dunia pendidikan itu. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga presentasi dan materi yang kami buat dapat menambah wawasan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.